Bab, oh kok bab. Bagian pendahuluan, nggak usah ini ya, Pak. Semua teman-teman juga semua. Tidak usah, sorry, ini, nah ini saya sering menemu gini nih. Ini nggak usah, seperti ini. Kan di bawah kan disebutkan, 5. Nah ini kan disebutkan tuh, rights in the spirit. Ini buku ya, berarti kan italic ya, supaya nanti terbiasa lah. Judul tidak perlu ditulis di isi ya? Nggak usah, nggak usah. Ini juga. Langsung saja narasinya gitu, Daniel ngapa apa berpendapat atau apa gitu ya. Nah, ini loh diksi-diksi seperti ini juga kita harus perhatikan. Pentakosta, pentakostal, pentakostalisme. Nah, diksi itu harus diperhatikan. Pentakosta berarti menunjuk kepada peristiwanya. Peristiwa Pentakosta itu. Atau ibadah Yahudinya toh, Pentakosta. Tapi kalau yang muncul kemudian itu kan Pentakostal, seperti evangelikal gitu kan. Ya, aliran Pentakostal, teologi Pentakostal, evangelikal kan gitu. Jadi karena dia apa ya bentuk sifat gitu ya. Kalau Pentakostalisme dia memang kan lebih menyeluruh, semua yang turunan-turunannya masuklah ke dalamnya. Pantekosta kita nggak menggunakan itu mungkin ya, diksi itu mungkin tanpa mendiskreditkan, tidak. Hanya kita memang lebih mengacu kepada ungkapan yang umum aja. Karena kan mereka ini kan mengikuti dalam tanda kutip lah ya, kesalahan terjemahan awal lah ini Belanda lah ya. Ini karena misi Belanda. Sebentar, ini di pendahuluan jangan ada ini tadi saya bilang. Mana ya ini poin-poin seperti ini nggak usah ada, nggak usah narasikan aja. Tidak ada sub-sub di pendahuluan. Iya, jadi apa namanya? Satu paragraf awal kita ngomong tentang langsung aja ke persoalan umum. Ini pertemuan gereja, seperti ini pertemuan gereja. Lah, kan Bapak nggak bicara tentang pertemuan gereja kan gitu. Ya kan gitu. Jadi nanti melebar gitu, dia melebar. Kita terpancing untuk membaca sini, bahas ini, seolah-olah mungkin apa ya bersinggungan atau nyambung lah gitu ya. Tapi kan kita nggak membahas itu gitu. Coba aja lah untuk on track gitu loh. Apa sih antara dua variabel inilah kita mulai di apa pelayanan pastoralnya atau apa yang dimaksud dengan spiritualitas pentakostalnya lah umpamanya. Nah, permasalahan ini ada di mana? Saya belum membaca semuanya ya masalahnya kan gitu ya. Permasalahan ini ada di mana, Pak? Oke, pendekatan itu ya dianggap sebagai pengalaman. Nah, itu sudah tangkap kan berarti kan Bapak ingin jadi gini, menarasikan atau memetakan permasalahan itu harus jelas supaya nanti kalaupun reviewer melihat ada sesuatu yang kurang dia bisa mengarahkan gitu. Bapak ini mau kemana gitu kan gitu. Dengan judul ini mau ngapain gitu ya atau mau kemana. Sebentar, saya belum membaca secara keseluruhan, baru abstraknya saja. Ini nggak usah yang begini. Apa? Ini narasi aja langsung. Ibadah mau sebulan. Nah ini kan ini nggak usah Pak. Teman-teman juga nggak usah ya. Gini, hindari hal-hal yang elementer. Jadi pokoknya gini. Paradigmanya gini.
kita sedang berbagi sesuatu yang apa ya, yang kita menurut kita temuan gitu, temuan kepada rekan sejawat gitu loh. Jadi kita nggak lagi ngajarin orang, kita tidak sedang memberikan ini buku teks atau ini apa namanya ya, kasarannya itu seperti diktat gitu ya, sehingga orang belajar dari situ. Tidak, orang hanya ingin melihat apa sih yang kamu temukan. Latar belakangnya apa sih, persoalannya apa sih, dia berhasil memecahkan masalah apa sih, karena gitu. Jadi tidak usah terlalu detail, tidak usah. Tapi obrolan atau diskusinya itu yang kita kaya di sana, diskusinya. Anggap kita harus kita harus berpijak pada asumsi bahwa rekan sejawat saya itu sama ilmunya sama saya. Cuma saya pengen berbagi sesuatu yang inilah, yang apa menurut saya ini yang saya temukan itu, ini sesuatu yang novelty gitu loh, yang ingin saya bagikan. Sehingga kita nggak usah berbicara tentang apa itu ibadah, apa itu liturgi, gitu. Kan pembaca kita tahu apa itu ibadah, apa itu liturgi, gitu. Jadi kita nggak usah terlalu detail berbicara itu gitu. Beda dengan tesis, deskripsi kan itu sebuah pengetahuan komprehensif kan yang harus kita buktikan gitu. Oke, sebentar. Ini juga. Saya tidak berarti tidak mempercayai Alkitab adalah firman Tuhan. Tidak, jauhkan itu. Tapi dalam konteks akademis, saya mengusulkan, ini saran saya, hindari istilah firman Tuhan. Karena kalau firman Tuhan, kayaknya kalau kita otak-atik kayaknya berdosa gitu. Oh, firman Tuhan kok di otak-atik. Teks aja, teks Alkitab atau teks kitab suci. Nah, kecuali Bapak seperti ini, apa ya, apa ya, mempersoalkan gitu ya, mau mempersoalkan kata itu silakan gitu ya, studi teks. Cuma kan judul Bapak itu tentang ini kan, spiritualitas kan. Saya kalau membaca ini, saya akan lihat dulu di sini. Tadi di abstrak, lalu saya akan melompat ke sini. Nah ini, ada nggak sih? Ini ada. Oh ini bukunya si ini ya, Daniel Albrecht. Pentecostal Spirituality ini lumayan lama. Rights in the Spirit. Oke. Ada bukunya si ini juga, Simon Chan juga. Spiritual Transcendent and Scientific Study of Spirituality. Ini bagus juga, dikutip oleh Samsudin. Ini nggak usah gini ya. Kalau di daftar pustaka ini nggak pakai lagi. Rasul, ini daftar pustaka juga ini udah nggak pakai tanda kurung. Makanya ini nggak Mendeley ya. Mendeley akan sangat menolong. Banyak jurnal lain yang nggak pakai Mendeley, ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi kita lihat gini, kita lihat bahwa itu sangat menolong, akan sangat menolong. Kenapa? Apa yang Bapak tulis di body text itu akan semua ada di apa? Di daftar pustaka kan gitu. Kita tidak akan menggunakan kita tidak akan menemukan di daftar pustaka cuma 5 buku, 5 referensi, ternyata kutipannya banyak itu, puluhan, 20 sampai 30. Artinya bukan 20 kutipan tapi sumbernya gitu banyak, atau sebaliknya gitu. Sebaliknya. Itu akan terhindar dengan menggunakan Mendeley atau Zotero atau apa saudara-saudaranya yang lain. Oke, kita coba dari atas. Spiritual Pentakosta ada satu gaya hidup. Oke, ini nanti catatan ini. Apakah spiritualitas itu gaya hidup kan nanti menjadi sebuah catatan buat reviewer. Percaya yang terhimpun dalam suatu komunitas yang diinisiasi oleh Allah Roh Kudus.
Ini cuma sekedar saran, sekedar saran saja ya. Sekedar saran, mau diterima syukur, enggak ya enggak apa-apa. Enggak. Bukan. saya, saya takut nggak bisa pulang. Kalau di Zoom masih berani. Enggak, maksud saya ini cuma diksi. Ya, karena ini diksi yang tidak ada di Alkitab kan ala Roh Kudus ya. Roh Kudus gitu aja lah. Roh Kudus atau Roh Allah kan itu. Ini umum lah, umum untuk semua kajian, bukan terkait bukan terkait apa namanya materi makalah ini tidak. Cuma memang istilah Allah Roh Kudus itu kan kita nggak akan ketemu Allah anak, nggak ada ya, anak Allah ada gitu ya. Diksi itu kan tidak ada gitu. Cuma iya, makanya saya bilang itu cuma saran saja. Kalau mau terima syukur enggak ya nggak apa-apa gitu. Oleh karenanya spiritualitas Pentakosta membutuhkan refleksi terus-menerus karena berkaitan dengan pengalaman hidup rohani orang percaya. Semantik atau gini, kalimat, perhatikan kalimat. Kadang-kadang ada lompatan-lompatan yang dia tiba-tiba muncul gitu ya. Contoh seperti ini. Spiritualitas Pentakosta adalah suatu gaya hidup holistik orang percaya yang terhimpun dalam satu komunitas iman yang diinisiasi oleh Allah Roh Kudus sendiri dalam gerejanya. Oke, itu oleh karenanya spiritualitas Pentakosta membutuhkan refleksi terus-menerus karena berkaitan dengan pengalaman hidup rohani orang percaya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemahaman para hamba Tuhan. Nah, Bapak langsung gitu ya, ingin mencari pemahaman hamba Tuhan gitu ya. Kenapa tidak memetakan persoalannya bahwa ada persoalan dalam pemahaman hamba Tuhan gitu? Karena tujuan Bapak kan ingin mengetahui pemahaman hamba Tuhan. Jadi tidak ada apa namanya ya, pengalimatan bahwa ada masalah tentang pemahaman hamba Tuhan yang mungkin terbatas, yang mungkin salah, yang mungkin kurang gitu, yang mungkin harus diperbaiki kan gitu. Karena kan tujuannya ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemahaman para hamba Tuhan. Saya tidak menemukan metode, tapi kira-kira metodenya apa nih Pak? Pendekatannya dulu lah, pendekatannya apa nih? Enggak ini, iya, tapi pendekatan Bapak apa nih? Tujuan kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif ya, kuantitatif. Ya, makanya. Ya, ini berapa sih Pak? Di SIPK berapa? 200 kan? Di SIPK 200. Ini masih 100 ini. 200 di Indonesia. Masing-masing 200. Bahasa Indonesia 200, Inggris 250. Nah, kalau tidak, gini, kalau dia body text-nya Indonesia, maka abstrak Indonesianya 200 itu. Inggrisnya ngikutin aja. Nah, Inggrisnya kan nggak mungkin 300 kan gitu ya. Nggak mungkin. Enggak. Ya, ini kan masih 100. Tapi it's okay lah. Supaya tahu. Karena kan gini. Oh, berarti Bapak menggunakan kuantitatif ya? Untuk mengetahui pemahaman para hamba Tuhan tentang implementasi. Nah, implementasi loh Pak. Bapak gunakan diksi implementasi. Sorry. Padahal di judul ini, oh sorry, nggak masalah. Ini ya nanti kita lihat ininya ya, dia mau kemana gitu, gaya hidup spiritual Pentekostal dalam pelayanan pastoral. Jadi gini Pak ya. Berarti di abstrak itu
Kita cukup satu kalimat saja langsung membahas masalah khususnya. Boleh? Atau perlu satu kalimat untuk masalah umum, baru masalah khususnya. Boleh? Satu kalimat. Boleh. Umum satu, khusus satu boleh? Satu kalimat. Iya. Tapi ini ya, dia apa? Alurnya ada gitu. Alurnya ada. Nah. Contoh umpamanya gini, pertumbuhan gereja di Indonesia ini dalam satu dekade ini mengalami stagnasi, gitu ya. Masuk kita ke gereja kita, umpamanya, yang gereja mana yang mau diteliti, kan gitu. Jadi yang umumnya itu, terus kita masuk ke khususnya. Gereja Kristen Alpha Omega apa, umpamanya gitu ya, ini juga mengalami hal yang serupa, wah, umpamanya gitu. Tapi tidak sedikit artikel yang mulai dengan tujuan penelitian. Tujuan dari artikel ini nggak apa-apa. Yang penting mencerminkan kok, ada refleksinya. Oh, ada masalahnya di sana. Gitu. Menarasikan tujuan kan biasanya sudah ada masalah di sana. Tujuannya ingin mengetahui seberapa besar tingkat, berarti kan ada masalah di sana ya. Nah, pendahuluannya itu banyakkan ini ya, banyakkan apa namanya? 9 halaman. Ini saya keluar isian ada yang kurang Bapak sampaikan. Pak, di kami ada kebiasaan begitu. Di bab pendahuluan itu juga selain menjelaskan masalah yang mau diteliti, kajian pustaka bab 2. Kalau ini penelitian kan kami biasanya mengkonversi ya. Bab 1 sampai bab 5 ke dalam. Nah, jadi selain menjelaskan bab 1 inti masalah yang perlu diteliti, nah isi bab 2 juga kami masukkan di pendahuluan. Gimana itu Pak? Makanya terkesan jadi agak duanya. Karena kan gini, itu yang tadi saya bilang, penelitian itu kan pertanggungjawaban akademik kan gitu ya. Sehingga halnya harus detail, komprehensif kan ya. Tetapi sementara artikel ini kan bukan pertanggungjawaban akademik dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip. Kita hanya mendiseminasi sesuatu yang kita temukan dengan sedikit latar belakang, dengan memperlihatkan latar belakangnya. Gitu. Boleh masukin teori nggak? Masukin aja untuk memunculkan masalah. Gitu. Tetapi kalau sudah ada masalahnya ya silakan itu. Boleh nggak masukkan teori landasan teori di dalam di mana ditaruh, di pendahuluan kah atau di pembahasan? Saya sih nggak terlalu saklek harus di pendahuluan atau harus di pembahasan. Tetapi gini, seberapa penting itu dibaca oleh diketahui oleh pembaca. Gitu ya, menurut Thomas Talang, saya rasa dosen pertemuan gereja lainnya juga ngerti gitu lah. Itu asumsi kita. Gitu. Tetapi kalau kita coba untuk mengkonfrontir satu teori dengan teori yang lain, oke, silakanlah. Untuk memperlihatkan ada hal yang kurang di sini, ada yang sini, kita masuk di sana gitu loh. Jadi bukan untuk, tapi beda juga ketika kita menggunakan teori tertentu sebagai apa istilahnya pisau analisis kita. Aduh, saya di mana ya? Ya, kalau di pendahuluan itu. Tapi kan ada ya yang menggunakan pendapat-pendapat siapa, teorinya siapa gitu ya untuk menjadi pisau analisis atau untuk menganalisis sebuah permasalahan, nggak apa-apa. Menurut pendekatan siapa, menurut teorinya siapa, menurut teologinya siapa gitu kan. Nggak apa-apa, nggak masalah dengan itu. Tujuannya ngapain? Itu dulu pertama Pak. Tujuan Bapak mau ngapain? Itu Bapak mau ngapain dengan masalah yang ada yang kita temukan? Bapak mau ngapain dengan masalah itu gitu loh? Dengan penelitiannya maksud saya. Dengan masalah yang ada lalu penelitian Bapak teliti, kita teliti, lalu tujuan kita ngapain? Tujuan itu kan bisa beragam. Di sini yang saya tangkap pertama kali, ini Bapak ingin melakukan rekonstruksi
Ya toh? Rekonstruksi artinya kan konstruksi yang awal Bapak rombak. Iya, entah dari mana Bapak mau menggunakan mana. Jadi yang namanya rekonstruksi secara simultan, secara bersamaan kita melakukan dekonstruksi, tidak bisa tidak. Rekonstruksi pasti mendekonstruksi, kan membongkar ulang supaya ditata ulang kan gitu ya. Membongkar supaya ditata ulang lah kan. Itu mungkin mengontekstualisasi. Mengaktualisasikan mungkin boleh lah. Diaktualkan kan, diaktualisasikan gitu. Jadi kita kan tidak. Jadi rekonstruksi itu ada konstruksi awal yang kita kritisi. Nah, dikonstruksi ulang, dibangun ulang lah gitu. Bangunan spiritualitas Pentakosta menurut siapa yang Bapak rekonstruksi di sini, konstruksi ulang. Nah, tanggapan saya awal seperti itu. Mungkin saya suzon, Pak ya. Tapi kayaknya benar. Nah, kalau judul itu Pak, spiritualitas Pentakosta dalam rekonstruksi pelayanan pastoral. Berarti yang direkonstruksi ini pelayanan pastoral ya? Konseptualisasi ini kan konsep, Pak. Merekonstruksikan itu apa ya? Tentang konsep. Iya. Berarti yang direkonstruksi pelayanan pastoralnya sesuai dengan. Iya. Nah, tapi Bapak implementasi yang tadi yang di. Nah, Bapak meneliti implementasi. Ini disertasi, Pak ya? Bukan, Oh, penelitian. Oh, penelitian ini. Jurnal itu harus berasal dari penelitian mandiri. Kenapa bisa sebuah artikel ilmiah itu? Iya, artikel gini, sebuah artikel ilmiah maksudnya dari ya kan kalau kita hanya mau menulis jurnal dalam penelitian yang panjang. Nah, itu yang saya maksud tadi. Administratifnya itu toh. Tapi secara non administratif mungkin bisa saja gitu. Bisa saja, tapi kan tidak mungkin tidak kita melakukan penelitian. Secara administratif itu yang tadi melakukan fase apa langkah-langkahnya gitu. Tapi dalam jurnal kan dibuat menarik, seprovokatif juga. Iya. Iya, harus provokatif, Pak. Tidak persis sama, tapi jangan konfront, jangan malah jadi bumerang. Iya. Sesuai dengan apa yang dibicarakan. Saya tertarik memang, tapi tertarik dalam arti menginvestigasi. Ketawamu. Saya tanya lagi Pak. Jadi tadi Pak Iwan kan sempat menjelaskan bahwa di dalam judul itu kita harus bisa melihat pendekatannya pun harus nampak. Metodenya. Ya. Metodenya risetnya bunyi di situ atau bagaimana? Kalau dari ini kan kita nggak bisa langsung melihat pendekatan apa yang dia lakukan. Beliau kan minta pendekatan biasanya kuantitatif. Iya, makanya saya langsung saya katakan tadi saya langsung menilai, oh ini membangun ulang kan? Dan ini kualitatif deskriptif. Kalau saya loh ya Pak, dan keluarga yang saya nafkahi. Nah, apakah itu abstrak? Maksudnya bunyi deskriptif? Tidak. Saya tanya metodenya apa? Kuantitatif katanya toh. Kok saya nggak melihat sesuatu yang kuantitatif di sana gitu loh maksud saya. Walaupun tidak dijelaskan ya, tapi kan saya sendiri gitu. Saya bisa salah Pak. Jadi maksudnya Pak, itu nggak perlu ditulis kan? Oh nggak usah. Jangan. Tapi kalau dalam sebuah penelitian silakan. Silakan kalau mau. Tapi kalau dalam artikel jangan. Di PPT saya itu kan saya sudah sedikit singgung ya. Entah dia tersinggung apa tidak, tapi adalah di sana. Sudah tidak ada lagi.
Gimana ya? Tertutup. Oh ini. Nah, saya sebenarnya suka yang begini, kita diskusi begini. Daripada saya nyerocos sejauh gitu. Nah, saya bikin perbandingan begini, Bapak. Ini makanya saya bilang bedakan ya. Skripsi itu kan academic requirement ya, syaratan akademik. Jurnal itu kebutuhan publikasi. Yang intinya kita kita ingin mendiseminasi hasil penelitian kita kepada siapapun yang membaca nantinya. Boleh hasil penelitian secara tadi administratif, secara formal gitu ya, yang dilakukan secara fase gitu ya melalui LPM 2M. Tapi bisa juga yang dilakukan secara mandiri, silakan, nggak apa-apa dengan masalah itu. Tapi jangan lari dari apa namanya, dari track kepakaran kita. Makanya Google Scholar itu penting. Google Scholar itu sangat penting untuk melihat ini orang ilmunya di mana kan gitu. Pembacanya Civitas Academica, ya, sehingga menjadi referensi yang membutuhkan detail selain hasil. Tapi jurnal yang membacanya adalah peneliti lain. Ingat Pak, pembaca jurnal itu peneliti juga, tapi yang lain, sehingga kita nggak usah kasih yang detail-detail. Itu yang saya maksud. Jadi hal-hal yang sangat detail dalam arti elementer, hindarilah, ya kan? Nah ini kan skripsi ya, ujian tatap muka, ini kan editor reviewer lah gitu ya. Jurnal ringkas-ringkas saja lah, 4.000 sampai 6.000 kata, deskripsikan hal yang penting, apa yang ingin dibagikan kepada pembaca. Tidak perlu mengurai langkah-langkah fokus pada suatu temuan dan tunjukkan hal yang penting saja. Apa? Aduh, ini terlalu kecil. Nggak bisa besar. Teman-teman bisa baca ya. Ini bisa dibedakan ya antara bagaimana ini kalau di penelitian kan ini. Contoh saya gunakan ini aja, pemanfaatan media digital dalam meningkatkan pertumbuhan gereja. Faktor-faktor dalam pertumbuhan gereja, kan kita selalu berbicara seperti itu biasanya. Pertumbuhan gereja dipengaruhi oleh beberapa faktor. Penginjilan 1.1, penginjilan 1.2 ponsel pemuritan. Penginjilan merupakan secara etimologi ini. Menurut si A, si B, menurut Alkitab, dan seterusnya. Komsel pemuritan. Komsel 121, 122 pemuritan. Detailnya lagi. Coba, yang ini panjang, ini nggak segini, bisa panjang sampai sini sampai di tingkat bawah itu. Bisa panjang, bisa aja kan. Tapi kalau di sini kan cuma bisa diuraikan dalam satu paragraf saja. Kita nggak membahas tentang ini, kita tidak membahas tentang ini, kita tidak membahas ini, walaupun kita membahas tentang pertumbuhan gereja, hanya kita menekankan di faktor yang kita ingin bagikan. Ini sepintas-sepintas aja. Jangan buat fokus di sini. Kita nggak bahas tentang konsel pemuritan, no. Kita tidak membahas tentang pemberdayaan jemaat, manajemen gereja, liturgi yang menarik, yang entertain, yang karismatis, dan seterusnya. Pertumbuhan gereja dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti penginjilan. Satu, lihat, kita mau tunjukkan hasil penelitiannya siapa yang berbicara tentang itu. Program konsel dan pemuritan, kita tunjukkan hasil penelitiannya siapa. Gitu? Nah, lalu kita menekankan yang berbeda dari mereka semua ini bahwa belum ada pembahasan di era digital ini yang menggunakan media sosial untuk meningkatkan pertumbuhan gereja. Sehingga ini menjadi fokus kita. Media digital apa? Bicara sedikit aja supaya orang tidak lari ke sana, lari ke sini tentang media digital. Semacam pembatasan masalah lah, dibatasi. Pembatasan konsep juga umpamanya. Jadi disitulah masuk bab 2 itu ya, teori. Tapi kan nggak banyak, dikit aja. Pertumbuhan gereja itu apa? Pertumbuhan gereja yang dimaksud dalam penelitian ini atau dalam artikel ini, dalam makalah ini adalah peningkatan umpamanya kualitas hidup atau apalah ya, menurut teorinya siapa. Nah gitu. Di penelitian kan mungkin banyak gitu, wah bla 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 gitu. Tapi kita fokus kepada apa yang kita ingin bagikan tentang pertumbuhan gereja yang kita fokus di 1 atau 2 lah teori.
Seperti itu, Pak. Sehingga tidak perlu sangat detail, cukup kepada hal-hal yang penting saja. Nah, iya, spiritualitas Pentakosta dalam rekonstruksi pelayanan pastoral. Sepertinya Bapak, gini Pak, Bapak ingin mengonstruksi ulang tentang pelayanan pastoral. Ada masalah apa? Ya, itu yang dinarasikan kan toh? Nah, oke, gini aja. Nah, kalau begitu judulnya Pak, harusnya kan gini. Ini Bapak jujur aja Pak ya. Jujur aja. Jadi gini, ini kan rekonstruksi pelayanan pastoral. Katakanlah ini variabel duanya ya, ini variabel satunya ya. Rekonstruksi pelayanan pastoral. Bapak kan ingin merekonstruksi pelayanan pastoral, toh? Pertanyaan saya gini, ada apa dengan pelayanan pastoral? Ada masalah apa, Pak? Oh, betul. Ada masalah apa? Nah, itu silakan narasikan. Itu narasikan. Tapi ingat, narasi itu jangan apa ya istilahnya fitnah. Tahu? Asumsi. Jangan, saran saya jangan pakai wawancara awal, tapi gunakan masalah-masalah yang sudah fix. Hasil penelitian. Nah. Iya, tapi itu harus dikonfirmasi dengan hasil penelitian yang sudah ada. Boleh kalau mau dikatakan itu teori. Sehingga gini Pak, ada masalah nih. Ini terlalu apa ya? Terlalu apa namanya? Rutinitas atau apalah gitu ya. Kurang dijalani secara spiritualitas mamanya gitu. Tidak dibangun dengan spiritualitas. Maksudnya gini Pak, kita cuma menampilkan asumsi-asumsi persoalan yang mungkin dipahami secara umum. Padahal kan ini segala sesuatu yang berbasis data. Tetapi teman-teman dan yang bukan teman, perhatikan juga bahwa tidak semua pernyataan harus berbasis data. Jadi bedakan mana yang dia sifatnya pernyataan, mana yang dia sifatnya yang membutuhkan sebuah apa ya bukti referensial. Contoh pokoknya gini, perjanjian Alkitab terdiri atas perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita kutip, saya bilang itu keterlaluan itu. Nggak usah begitu dikutip kan itu. Jadi ada hal-hal yang umum yang orang semua tahu gitu, tidak perlu gitu. Gereja sekarang melegalkan pernikahan LGBT gitu. Wah itu harus ada datanya, kan gitu toh. Walaupun banyak pandangan-pandangan seperti itu, ada gereja seperti itu. Cuma kan kita harus berbasis data. Gitu. Nah, Pak Rudi sudah jelas di sini. Artinya, maksud saya, Pak Rudi kan sudah jelas. Artinya, ketika Bapak mau merekonstruksi pelayanan pastoral, artinya gini, ada konsep-konsep pelayanan pastoral yang ingin Bapak konstruksi ulang. Di mana yang Bapak temukan selama ini yang jangan lupa, ketika Bapak melihat rekonstruksi yang dilakukan si A, si B, si C, atau bangunan-bangunan pelayanan pastoral yang dibangun oleh si A, si B, si C,
tidak ada satupun yang mengaitkan atau menggunakan spiritualitas sehingga Bapak masuk di sana. Nah, itu novelty. Jadi gini, Bapak kan ingin mengonstruksi pelayanan pastoral, ya toh? Sehingga Bapak harus mencari penelitian tentang pelayanan pastoral. Dan Bapak mengkritisi pelayanan pastoral menurut si Sugiono, ya toh? Hanya menitik beratkan pada hal-hal yang bersifat entertain, umpamanya. Si B menggunakan pendekatan pendampingan pastoral gitu. Dari semua hal ini belum ada pelayanan pastoral yang menggunakan atau yang berbasis pada pembangunan spiritualitas, terutama pada dimensi Pentakostal umpamanya. Nah, sehingga Bapak masuk di situ. Nah, kan di sini sudah ketemu, Pak. Maksudnya permasalahannya apa? Narasikan aja itu di pendahuluan. Pelayanan pastoral bla 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 bla, udah kan? Pelayanan pastoral bla bla bla. Dibutuhkan nanti umpamanya dibutuhkan katakan bagaimana caranya Bapak menarasikan sehingga butuh yang namanya spiritualitas Pentakostal itu. Pertanyaan saya, spiritualitas Pentakostal itu apa, Pak? Wah, itu diteliti lagi. Apakah ini masuk di pastoral? Karena lewat judul ini, saya tanya, ini apa nih Pak? Spiritualitas Pentakostal. Ini kan permasalahan. Bukan, ini metode. Ini metode dan hasil. Ini permasalahan di sini. Pelayanan pastoral. Ya toh? Kan di judul itu teman-teman harus mengandung 3 hal. Apa tadi? Harus ada permasalahan, harus ada metode, harus ada hasil. Ya toh? Mengandung. Ya, mengandung itu bukan berarti secara eksplisit itu tertera di sana, tidak harus. Karena hasil kan mencerminkan permasalahan. Meningkatkan pertumbuhan gereja, berarti ada permasalahan. Karena itu perlu ditingkatkan. Nah, metode yang dimaksudkan di judul itu bukan metode penelitian ya, tapi metode terkait dengan pemecahan masalah. Nah, masalahnya pelayanan pastoral, Bapak masuk dengan spiritualitas Pentakostal. Karena ini berbicara tentang rekonstruksi, pertanyaan saya gini Pak, spiritualitas Pentakostal itu apa? Dan Bapak pakai basis teorinya apa ini? Siapa di sini? Nah, masuklah dengan yang itu. Lebih banyak. Nanti Bapak konfrontir dengan yang lain. Jadi Bapak umpamanya gitu ya, membaca buku, mungkin teman-teman juga gitu, membaca bukunya siapa, jurnalnya siapa, umpamanya gitu toh, tentang itu. Dan menurut Bapak ini yang bagus, ini yang perlu dilakukan, silakan, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa konfrontir dengan konsep atau teori spiritualitas Pentakostal yang lain. Termasuk Amos Young, termasuk Simon Chan, itu ada bukunya tentang spiritualitas Pentakostal. Ya. Van Day juga. Udah bagus, dia sudah bisa masuk Sinta 2 itu. Tapi lewat samping.